Igtisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Usahakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tarawih, sunnah setiap jalan tarawih mandi sebelum tarawih. Sunnah. Kalau habis asar kurang bagus. Mandi habis asar bulan Ramadan kurang bagus. Tapi banyak orang kerja ini. Habis maghrib, habis berbuka sebelum jalan tarawih, sunnah mandi. Sunnah. Mandi. Segar. Tarawihnya enak. Enggak nguap. Nanti kalau yang enggak mandi karena kekenyangan, Allah, sudah diambil sejadahnya pulang sudah dia. Sampai rumah segar. Subhanallah, sampai rumah segar. Pas di masjid ngantuk. Pas di masjid apa? Ngantuk. Aneh. Kalau orang disayang sama Allah itu begitu dia. Disayang, diuji matanya buat ngantuk. Allah, nanti di rumah segar. Di masjid kan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita masuk sebentar lagi di bulan suci Ramadan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismil Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Taqriratus Sadidah, masih seputar tentang as-shaum, tentang puasa. Kemarin sudah kita membahas beberapa hal tentang puasa. Terakhir sampai mana kemarin pembahasan kita? Ada yang masih ingat? Puasa wajib, puasa sunnah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan, yaitu sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika kita berpuasa. Puasa wajib dan puasa sunnah. Apa yang kita kerjakan sunnah-sunnahnya? Yang pertama, sunnah ketika kita berpuasa wajib dan puasa sunnah, yaitu ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Ketika kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung menyegerakan berbuka puasa. Walaupun bagi muadzin yang azan, dia jangan azan dulu, berbuka satu korma baru dia azan. Nanti dia pakai Islamic Center dulu, radionya, baru dia berbuka sebentar. Jangan sampai makan nasi dulu. Kalau makan nasi habis waktu sholat nanti. Habis itu dia ngambil korma satu saja, sisanya yang lain kita berbuka puasa. Sunnahnya menggunakan korma 3, dihitung bijinya. Bijinya dihitung, jangan makan sama bijinya. Ya Pak Mujahidin, ya, 3. Kalau enggak 3 tambah dia lagi 5. 5, 7 ganjil. 9, 11. Cukup sudah. Jangan sampai 1 dus habis. Sedikit saja. 11. Korma sunnah. Dan sebagaimana sunnah kita mempercepat berbuka, sama juga sunnah kita sahur menggunakan korma. Berbuka pakai korma, sahur pun pertama kali kita makan korma sebelum nasi. Sahur nyahurnya pakai apa? Korma. Sunnah. Sebelum nasi. Sebelum apa? Nasi. Dan sunnahnya ketika kita berbuka itu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, langsung makan. Setelah makan baru membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah minal aminin. Itu doanya. Jelas? Biasanya kita berbuka yaitu baca doa dulu. Betul? Boleh juga berbuka baca doa dulu baru yaitu
makan. Tapi lebih bagus yaitu makan dulu baru baca doanya tersebut. Dapat pahala besar. Yang selanjutnya sunnah bagi seseorang ini yaitu tawassu'a 'alal 'iyal, melebihkan uang belanja kepada keluarga. Banyakan kasih. Bulan Ramadan tuh biasa misal jatah istri kita sehari 50, bulan Ramadan naik 70 enggak 100. Bukan tambah berkurang. Karena makan nyaur sama buka saja. Tambahin uang belanja. Jatah dia sebulan 1 juta, naik jadi 2 juta. Ini senang ibu-ibu ini. Jelas, nambah. Keluarga itu ditambah bulan Ramadan. Bukan disempitkan, dilebarkan. Kalau orang melebarkan rizki bulan Ramadan, maka diperluas rizkinya sama Allah. Bulan Ramadan dianjurkan banyak-banyak ngasih. Kalau bulan Ramadan ngasih. Siapa keluarga yang belum beli baju lebaran, yang tidak bisa beli baju lebaran, belikan dia baju koko. Baju muslim pakai dia tarawih atau pakai dia Idul Fitri. Belikan kopiah, belikan baju, belikan sarung. Imam-imam kasih hadiah, sarung, baju, muslim, sorban, kasih. Para imam sholat tarawih. Jelas, kasih hadiah. Kasih dia hadiah. Nanti orang-orang yang belikan dia. Jelas, tidak boleh dari kas masjid. Tidak boleh dari apa? Kas masjid. Nanti beda lagi pembahasannya. Nah, nanti para imam diberikan hadiah. Berikan hadiah. Yang imam sholat tarawih, muadzinnya, mubalignya dikasih. Yang mubalik kan ada Umar bin Khattab radhiyallahu. Ada seperti itu di sini? Ada. Nah, itu nanti diajarkan sama yang muda-muda juga. Kadangkala yang muda-muda nggak hafal, maka yang tua harus ajarkan. Dan suaranya jelas-jelas. Tidak boleh radhiyallahu an seperti itu. Banyakan radhiyallahu an. Diperjelas suaranya. Jangan digeremeng. Kurang bagus seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tarkul lagw wal musyatamah, meninggalkan berdebat. Kalau ada yang ngajak kita debat, maaf saya lagi puasa. Puasa Senin Kemis ngajak debat, maaf saya puasa. Inni shaim, saya lagi puasa. Karena kenapa? Marah ini nanti ngurang pahala kita nanti. Gara-gara apa? Marah. Diajak berantem istri, nanti Idul Fitri, tunggu sebulan lagi lah. Ini lagi bulan puasa. Jelas? Cuma jangan begitu Idul Fitri di start langsung. Ditahan sesuatu tersebut. Selanjutnya ketika orang puasa tersebut, iktsar min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Quran. Pengajian diliburkan. Bulan Ramadan diliburkan pengajian. Tapi kalau mau buat kajian bagus antara Isya sama Tarawih. Isya sama Tarawih. Sebelum Tarawih kasih kajian dikit. Atau setelah Tarawih buat kajian. Atau ba'da subuh buat kajian. Kajian subuh. Seminggu sekali, hari Ahad saja atau apa. Sisanya Quran saja. Tadarus itu jangan malam saja, habis asar tadarus kalau bisa juga. Misal dibagi, yang maghrib, yang isya, yang malam orang-orang tua, asar anak-anak muda, anak-anak kecil. Habis asar tadarus. Cuma bedanya apa? Tadarus asar nggak ada kopi tehnya. Jangan taruhin kopi teh. Maghrib baru taruh. Nanti berbuka dia nanti. Tadarus. Kita dulu 2 kali kita tadarus. Ada asar tadarus. Apa tadarusnya kalau asar? Pakai hafalan. Pakai apa? Hafalan. Yang hafal Quran tadarusnya pakai hafalan. Satu yang nyimak terus. Malamnya tadarus ngelihat. Seperti itu tadarus Quran. Dan usahakan tadarus Quran nih jangan orangnya itu aja. Yang kedengeran jangan itu. Digilir. Setiap RT utus satu orang. Diutus. Jangan orangnya itu sampai tahun kemarin dia aja. Suara suaminya nggak pernah kedengaran. Maka kita minimal naik 1 ain saja, selesai sudah. Jangan satu ngaji di sana ngambil jajan terus pulang. Usahakan yang tadarus Quran tuh ganti-gantian tadarus Quran.
Di sini berapa orang biasa tadarus? Hah? Berapa orang? Tidak ada tadarus ini? Tidak ada. Ada. Berapa orang biasa Pak Tamir? Banyak. Oh banyak, bagus. Yang tidak boleh tadarus kalau dia campur laki perempuan. Tidak boleh. Saya pernah ke satu kampung, tarawih tadarus ada laki perempuan. Nanti kalau dia salah dia colek. Oh ini bukan tadarus namanya. Jelas tidak boleh tadarus seperti ini. Tadarus Quran laki-laki saja. Perempuan nanti di rumah tadarusnya. Laki saja yang tadarus. Tidak boleh perempuan pakai mic lagi, perempuan tidak boleh. Jangan. Laki saja. Di sini laki saja? Laki saja. Alhamdulillah. Pak Harun tadarus? Tadarus? Atau jarang? Nanti tolong Pak Tamir absenkan saya. Absen, buat absen. Nanti kerja sama Pak Kaling. Mana Pak Kaling? Kawinan. Alhamdulillah. Setiap malam Kamis kawin aja orang. Selanjutnya usahakan Bapak khatam Quran di bulan Ramadan. Usahakan khatam Quran. Harus khatam Quran. Jangan nggak sampai khatam Quran. Minimal khatam Quran sekali. Kalau nggak bisa start dari sekarang. Makanya besok insya Allah malam Kamis yang akan datang kita penutupan kajian kita. Di sana penutupan kajian malam Kamis yang akan datang kita mengkhatamkan Quran. Tolong disediakan saya Quran juz. Sejuz. Kita baca maghrib sampai Isya baru khataman. Taruh air di depan. Mau taruh air apa saja, doa apa niat taruh, kita khatamkan Quran. Jelas malam Kamis 2 minggu lagi sekalian penutupan kajian. Yang selanjutnya iktsar minal amal shalih. Banyak-banyak berbuat amal soleh. Karena kenapa? Pahalanya seperti pahala wajib. Pahala wajib. Seperti apa? Salat duha. Seperti apa? Salat tasbih sendirian. Apalagi salat tarawih. Apalagi yaitu bersedekah, berbagi takjil, antar ke masjid berbutan. Misal hari Senin nganter nasi, hari Kamis nanti ada RT ini pun nganter nasi, Senin Kamis ambil. Berebutan. Jangan yaitu korma saja diantar. Taruh kopi, taruh teh, taruh kolak, taruh bubur. Yang makan itu adalah orang yang pergi ke masjid. Beruntung kita, rizki kita yang makan orang ahli masjid, yang sholat, yang ibadah, yang puasa. Beruntung kita. Siapapun yang makan makanan kita, seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, saya nggak puasa, gimana cara saya dapat pahala puasa? Siapkan mereka takjil, maka engkau peroleh pahala mereka. Kalau satu orang yang ngantar, satu orang terus dipakai berbuka pada saat tersebut banyak orang, semua pahala yang berbuka ini dapat pahala ke orang yang ngantarkan tersebut. Semuanya. Maka ini dianjurkan berebutan. Kalau kita di Mekah sama Madinah, orang rebutan. Digelar apa namanya? Suprah itu. Satu nampan, ada susu, ada pisang, ada macam isinya. Satu kotak. Nanti ada ditugaskan orang suruh persilah, ayo sila mampir. Di kloter ini, di kloter sana, berebutan. Dia suruh orang, dia bayar malahan orang, suruh orang mampir. Nah nanti taruh anak muda di depan, persilahkan orang duduk, silakan berbuka. Ayo berbuka. Nanti muadzinnya disediakan di tempat azan, di tempat azan disediakan. Nanti pas dia dengar azan langsung azan, baru dia pindah ke lokasi berbuka. Jangan di sini berbukanya, di sana tempat berbukanya. Seperti itu. Jelas apa tidak ini? Bagus, berbutan bulan Ramadan berbuka. Dan saran saya tolong dibuat kalau bisa, bukan hanya berbuka tapi dibuatkan sahur malam walaupun se-Ramadan 1 kali saja. Sahur bareng. Sahur bareng. Misal ambil akhir Ramadan atau tanggal ganjil sekali saja. Jangan banyak-banyak, sekali saja. Sahur barengan. Berarti kalau udah sahur bareng, dia iktikaf malam itu. 10 malam terakhir dia nggak pulang, sediakan sahur bareng. Bagus apa tidak itu Pak? Bagus. Usul dibuatkan apa? Gebrakan seperti itu. Sahur
bareng. Mereka tadarus malam, habis itu 10 malam terakhir di stop tadarusnya sampai jam 2 buat qiyamul lail. Tahajud berjamaah di sini. Dapat dua-duanya. 10 malam terakhir khusus ada qiyamul lail. Bagus. Jadi jangan sampai orang warga Karangpanas dia meramaikan qiyamul lail di masjid orang. Rugi kita punya masjid sendiri. Kita punya masjid sendiri. Kenapa nggak pakai masjid kita saja? Kita punya warga. Kenapa kita nggak bangkitkan warga kita? Kita punya para hufadzul Quran. Kenapa kita nggak lestarikan mereka? Kita punya banyak ustadz di sini. Kenapa kita nggak pakai mereka dulu? Betul apa tidak itu? Mereka bagus-bagus bacaannya. Mereka bagus-bagus harokatnya. Kenapa terkadang saya dorong orang jadi imam? Orang di sini tujuannya supaya memperkenalkan ini pas bacaannya. Besok suatu saat pakai dia jadi imam tarawih sesuai dengan ulama fikih. Kadang saya sengaja terlambat, saya dengar bacaan imam, oh pas bacaannya. Pas dia jadi imam. Dikoreksi dari belakang, oh bagus bacanya. Suatu saat kadang-kadang saya tunjuk jadi imam. Bisa jadi imam, bisa jadi tarawih, bisa apa. Qiyamul lail gunakan para ustadz-ustadz itu yang di sini. Itu pakai 10 malam terakhir. Bagus seperti itu. Jadi makmur masjid kita. Jangan sampai kita datang ke masjid orang kita makmurkan. Sedangkan kita nggak makmurkan masjid kita sendiri. Lebih bagus kita makmurkan masjid kita sendiri daripada masjid orang lain. Sungguh aib bagi kita pergi kajian ke masjid orang tapi masjid sendiri kita nggak pernah pergi kajian. Betul apa tidak? Makanya saya punya murid kadangkala saya marahin. Kalau saya ngisi di beberapa masjid, saya bilang, Pak, lebih bagus Bapak kajian di tempat Bapak. Saya bukan ngelarang ngaji sama saya. Cuma kalau kajian di tempat kita, nanti kalau ada kajian di kampung kita hadir. Jangan di kampung orang kita hadir, di kampung kita nggak hadir. Nanti kita disolatkan di mana nanti jenazah kita? Betul apa tidak? Kampung orang, kampung kita lah. Betul apa tidak? Di kampung kita. Usahakan seperti itu. Jadi memakmurkan masjid kita sendiri ini mengambil imbas sama yang lain. Contoh, saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya kasih contoh sedikit saja. Kita gunakan pikiran kita ngambil contoh. Misal, kalau kita nggak aktifkan Masjid Al-Amin ini seandainya, maka ada beberapa gelintir orang yang memiliki gejolak iman yang tinggi. Iman itu akan muncul pertama kalau kita dasari dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Kalau dia lagi gejolak iman tuh, ada ilmu enak rasanya, semangat. Kita mau ngamalkan sesuatu itu semangat, tahu ini hukumnya, tahu ini, semangat. Nah, gejolak ilmu itu timbul apabila misal di satu kampung, yang mana kampung tersebut kadang ada sebagian gelintir orang, misal katakan dari 3 saf yang dipilih 5 orang sama Allah. Yang 5 orang ini kadang, mohon maaf, yang 5 orang ini pergi ke masjid sebelah karena di masjidnya nggak ada yang makmurkan. Tes. Di masjidnya tidak ada apa namanya? Seperti kajian. Tes. Ya mati. Jelas? Ya jelas. Jadi 5 orang ini saya kasih contoh. Dia berangkat ke masjid orang, bagus saya bilang, untuk menjaga imannya. Tujuannya kenapa? Karena kalau di kampungnya nggak ada yang hidupin, nggak ada suasana tersebut. Mereka jaga imannya, mereka cari. Dia cari untuk kenapa? Ngejaga dirinya. Bagus-bagus. Tetapi yang lebih afdal, kalau dia ada ketua-ketua masyarakat buat seperti itu di kampungnya, bukan 5 orang yang Allah berikan sesuatu petunjuk, banyak orang yang Allah berikan di kampungnya. Bukan 5 orang itu saja. 5 orang ini dapat, dia dapatnya keluar. Tapi kalau kita buat di kampung kita, banyak orang di kampung kita pun kena imbas. Banyak, bukan 5 orang, bisa-bisa jadi 50 orang. Dan kalau itu program diistiqomahkan sesuatu tersebut di bulan Ramadan, buat gebrakan seperti itu, maka bangkitlah kampung kita, maka tidak heran besok subuh seperti Jumatan. Jelas? Saya dikirimin ada video di Jogja, itu subuhnya seperti Jumatan saya lihat. Saya punya teman di Palembang kemarin, teman saya ngisi, subuhnya dia buat video. Teman saya ngisi kemarin di Peraya, di Muslim United, saya lihat statusnya. Dia kasih lihat ada masjid gubuk lebih bagus Masjid Al-Amin ini.
kecil masjid. Dia videokan, ini awal-awal kita. 2 tahun setelahnya sampai luar. Ibu-ibu sholat, bapak-bapak sampai luar. Sampai luar, subuh. Oh Allah, saya bilang, kapan nih kejadian di Lombok nih begini? Dan itu bisa, bukan mustahil, bisa kita buat. Bisa apa tidak? Bisa. Di sana bisa kok, di kita nggak bisa. Pasti bisa. Yang penting caranya memancingnya. Kita gunakan masjid kita ini bagaimana orang bisa betah. Saya tanya apa dia buat? Macam-macam dia buat. Pertama dia buat sedekah subuh. Dia buat apa? Sedekah subuh. Kadangkala sedekah subuh di kampung itu gagal. Kadangkala di kampung lain bisa, tergantung kuncinya, cocok-cocokkan orang-orangnya beda-beda. Di sana dia bisa, di sini kadang-kadang nggak bisa. Dia buat lagi gebrakan lagi, nggak sedekah subuh, pasar subuh. Dia buat apa? Pasar subuh. Apa pasar subuh? Dia bagikan sayur-sayuran. Dia kasih kupon. Setiap yang naik masjid dikasih apa? Kupon. Kasih kupon. Karena orang di sana banyak naik masjid dibuat pasar subuh, orang-orang yang lain berminat. Yang orang-orang menengah ke atas berminat, mulai ngelirik masjid itu. Oh, saya juga mau nyumbang. Saya nak cari kasih sayur segini, saya kasih, dibagikan buat orang. Setiap habis subuh dibuatkan kajian subuh, bagaimana pentingnya bangunnya subuh, karena buri kali ummati, kata Rasul. Keberkahan tempat umatku adalah ketika mereka bangun subuh. Tempat keberkahannya. Keberkahan itu di subuh. Kalau mau cari berkah yang asli itu di subuh. Bisa dia terus. Sampai sekarang, sampai luar saya lihat video. Allah, kadang-kadang dari luar ikut sholat karena nikmatnya. Dia pilih, kalau kita mau dapat nikmat sesuatu, datangkan imam yang bagus. Jelas apa tidak ini? Di sini kan banyak imam yang bagus, suaranya bagus, pakai dia. Enak suaranya, semangat orang sholat. Habis itu muadzin pas suaranya, kan jadi semangat orang. Suasana seperti itu. Betul apa tidak ini? Seperti itu, mensuasanakan untuk membangkitkan yang lain. Nah, ini kita bisa gunakan. Kenapa kok bisa tarawih orang berbondong-bondong naik ke masjid? Karena mereka puasa, bangun bareng. Lama-lama 10 malam terakhir nggak ada yang nyaur lagi. Berhenti dia nyaur, berhenti dia naik masjid. Awalnya saja dia bangunnya nyaur. 10 malam terakhir nggak bangun nyaur lagi. Bahaya ini, nggak bangunnya nyaur. Minimal orang bangun nyaur itu minum air putih saja. Tidur sudah. Yang penting bangun subuh minimal. Dan pahala nyaur ini lebih besar pahalanya ketimbang yaitu berbuka puasa. Lebih kuat hadisnya. Lebih besar pahalanya orang nyaur ketimbang berbuka. Makanya jangan sampai tidak sahur. Usahakan sahur walaupun minum apa? Air putih. Yang selanjutnya, igtisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Usahakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tarawih, sunnah setiap jalan tarawih mandi sebelum tarawih. Sunnah. Kalau habis asar kurang bagus, mandi habis asar bulan Ramadan kurang bagus. Tapi banyak orang kerja ini. Habis maghrib, habis berbuka sebelum jalan tarawih, sunnah mandi, sunnah. Mandi. Segar. Tarawihnya enak. Nggak nguap. Nanti kalau yang nggak mandi karena kekenyangan, Allah, sudah diambil sejadahnya pulang sudah dia. Sampai rumah segar. Subhanallah, sampai rumah segar. Pas di masjid ngantuk. Pas di masjid apa? Ngantuk. Aneh. Kalau orang disayang sama Allah itu begitu dia. Disayang, diuji matanya buat ngantuk. Allah, nanti di rumah segar. Di masjid kan ngantuk. Yang selanjutnya, sholat tarawih dan sholat witir berjamaah. Saya mau tanya dulu bapak ibu, mana lebih besar pahala sholat witir apa tarawih? Hah? Saya mau tanya, mana lebih besar pahalanya sholat witir apa tarawih? Yang jawab tarawih angkat tangan. Angkat tangan saja, walaupun salah nggak apa-apa. Saya nggak marah kok. Nanti dapat hadiah. Yang salah dapat hadiah makanan habis sholat isya. Yang benar dapat makanan lagi. Enggak, yang saya tanya,
terawih, yang jawab terawih angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang jawab witir lebih besar pahalanya ketimbang terawih angkat tangan. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20. Iya, Masya Allah. Tapi lebih banyak nggak angkat tangan. Tandanya nggak terawih, nggak witir. Ya Allah. Yang lebih besar pahalanya sholat apa? Witir. Dan witir ini lebih besar pahalanya dari qobliyah subuh. Witir. Tapi aneh, ada orang terawih 4 kali salam dia nggak witir. Jelas? Ada orang terawih dia nggak witir. Saya bilang, Pak, witir 3 rakaat itu bisa ngalahkan 20 rakaatnya terawih pahalanya. Kalau gitu saya lompat langsung witir saja, nggak usah terawih. Terawih lah, saya bukan maksudnya gitu. Kalau Bapak mau terawih agak ngantuk, ya sudah, witir di rumah berjamaah sama anak istri. Kalau enggak, lanjutin terawih nanti malam, tahajudnya itu bisa dilanjutin. Misal kita ngantuk 8 saya mau ambil sekarang Pak Ustaz, nanti pas tahajud saya bangun lagi, saya mau lanjutin terawih, nanti saya sekalian witir. Boleh lanjutin terawih, tetap dia 20. Yang penting jangan lanjutin terawih pas waktu duha. Jelas? Ada pertanyaan kemarin soalnya di Marong, saya ditanya ini pas kajian subuh. Saya kajian subuh cuma 1 hari Sabtu subuh di Marong, kajian kitab Riyadhus Shalihin. Satu murid saya bertanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya? Kan Ustadz bilang bolehnya mengqadha sholat, tentang orang yang istiqomah, ada dalam hadits Riyadhus Shalihin. Bagaimana orang kalau kelupaan wirid hizib malam, bagus dibaca pagi seperti dia baca semalam, diqadha. Misal dia belum duha, siang boleh dia duha. Kalau gitu bagaimana kalau saya kelupaan terawih? Saya mau terawih di duha. Saya bilang kalau nggak sengaja nggak apa-apa, yang penting jangan rutin. Dia mau pindah waktunya waktu duha terawih, karena dia lembur terawih saja pas waktu duha, sampai istrinya bingung, abang sholat apa kok banyak betul duhanya? Terawih. Yuh, kok terawih duha ini? Bingung jadi. Nah, kalau kita nggak bisa lanjutin terawih kita malam, jangan sampai kosong terawih itu. Boleh dilanjutkan terawih itu. Jelas apa tidak ini? Jadi hitungannya lebih besar pahalanya witir ketimbang apa? Makanya dia ditaruh di terakhir, maka dijadikan akhir. Makanya Bapak Ibu, semakin hari semakin mahal sholat tarawih itu, semakin besar pahalanya. Antara hari pertama dengan hari kedua lebih besar hari kedua pahalanya. Hari kedua sama hari ketiga lebih besar pahala ketiga. Hari ketiga full sama hari ke-15 enggak dia full, lebih besar mana hari ke-15 pahalanya. Hari ke-21 sama hari 1 lebih besar hari ke-21 pahalanya. Terus sampai dia tambah besar pahalanya. Dia begitu model pahalanya. Nah, seperti itu. Tarawih itu dia seperti itu. Tapi anehnya shaf kita semakin begini, sampai sisa imamnya. Tapi di Al-Amin tidak ada seperti itu. Betul apa tidak? Di Al-Amin semakin begini, semakin begitu. Amin ya Rabbal Amin. Kenapa kok bisa semakin begini? Iya Pak Ustaz, kita buat. Jelas kita buat. Bukan dimundurin shafnya, mundur. Imamnya tambah mundur supaya kelihatan full. Jangan. Kemarin saya ngisi malam Jumat di Islamic Center, jadwal saya malam Jumat sebulan sekali. Begitu saya datang, loh, baru saya datang, kok penuh shaf ini? Baru saya datang, penuh shaf ini. Subhanallah, rame betul kok tumben sampai belakang. Tahu-tahu shaf depan, 3 shaf ke depan lagi diperbaiki lantai atas. Jadi dia saya kira subhanallah rame betul. Gara-gara mundur shafnya. Jelas apa tidak ini? Ya. Yang membatalkan puasa kita, ada yang membatalkan pahala puasa, Pak. Membatalkan pahala puasa. Seperti gibah, bicarakan orang, bohong.
Berbohong itu membatalkan pahala puasa. Salah satunya yaitu memandang orang bukan mahram, ngabuburit sambil cuci mata. Dia lihat, masya Allah, puasa-puasa. Kambing pun kelihatan cantik puasa-puasa. Gara-gara dia puasa, seger kelihatannya kambing itu. Cantiknya kambing itu lompat-lompat kata dia. Saya punya teman bilang, sampai kambing dia lihatnya cantik. Dia lihat orang dia ngabuburit di pantai di mana, kurang bagus seperti ini. Hilang pahala puasa nanti. Hilang pahala puasa. Bahkan yaitu kita dianjurkan kurang bagus memegang istri kalau dia nyetrum. Misal kita lagi mau mendekat berbuka, saling pegang tangan. Begitu dia nyetrum, stop. Jangan terusin. Jelas, jangan lanjut. Stop kalau udah nyetrum. Cuma jangan kalau udah turun strumnya lagi dipegang, naik, stop, naik. Jangan seperti itu. Stop. Jelas, jangan dilanjutkan. Tapi alhamdulillah masih bisa nyetrum, karena ada masanya strumnya sudah nggak bisa. Loh, kenapa bapak-bapak ketawa? Kemarin saya ditanya di Balai Pelangi nih. Boleh saya bongkar nggak pertanyaannya? Saya kajian kemarin Sabtu sore kajian. Bahas kitab Bulughul Maram, hadis Bulughul Maram, judulnya saya lupa, tentang apa saya lupa judul. Satu ibu-ibu, satu mu'alaf pun bertanya juga tentang mu'alaf, tentang masalah suaminya mu'alaf. Dia baru masuk Islam, pakai tato, gimana hukumnya masalah tato. Tapi satu ibu-ibu yang muslim bertanya, Pak Ustadz saya mau bertanya. Apa mau bertanya? Sambil dia sembunyi, mic-nya dia sembunyi di ibu, dia sambil, Bu, saya tidak lihat muka ibu. Malu saya Pak Ustadz. Iya sudah, pertanyaan saja. Bagaimana? Dari belakang punggung orang dia bertanya. Kebetulan yang di depannya gemuk, jadi enak dia sembunyi. Bagaimana hukumnya, kata dia. Suami kita kekuatnya minta jatah, kata dia. Insya Allah pantas dia sembunyi, saya nggak mau lihat mukanya jadi. Tapi kita nggak mau, tapi kita kasih sudah dia. Berdosa nggak kita? Kata dia. Pertanyaan. Saya bilang enggak berdosa, karena kita kasih. Karena kita apa? Kasih. Tapi kita nggak ikhlas, Pak Ustaz. Iya nggak apa-apa Bu, syukur saya bilang. Kenapa? Kalau suami masih mau itu syukur. Nanti ada masanya strumnya dia nggak mau. Dia mau cari strum yang lain. Kalau masih nyetrum bagus. Betul apa tidak ini? Allah. Yang penting kalau sama halal bagus. Dalam kisah Isra Mi'raj Nabi, Rasul naik ke langit, linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan tanda-tandanya. Ada seseorang memakan daging yang keluar ulat. Dia makan daging basi, bau. Sampai Rasul nggak mau lihat ya. Baunya nggak enak. Tapi di sampingnya ada daging segar. Rasul mengatakan kepada Jibril, "Mahadai Jibril," ketika Isra, siapa ini orang? Inilah umat engkau yang sering jajanan di luar. Belanjanya di luar. Ada halal di rumahnya, dia nggak mau pakai, dia ngemaki yang di luar. Rasul nggak mau lihat orang-orang seperti itu. Dia lebih mementingkan yang haram ketimbang yang halal di rumah. Dan itu banyak terjadi. Jelas, lebih mementingkan nanti dia makan daging busuk, ulat keluar. Ulat yang bukan nyale, ulat. Tadi soal di mobil bahas nyale. Katanya enak nyale, Pak Ustadz coba, Ustadz coba nih. Ini yang dilihat sama Rasul tuh ulat keluar, busuk, gak enak bau. Siapa itu orang? Orang yang lain istrinya di rumah, lain di kantor. Jelas, di kantor lain istrinya, lain suaminya di kantor. Seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tes satu. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang membatalkan puasa seseorang yaitu disebutkan di sini masuknya sesuatu dari rongga yang terbuka menuju yang tertutup masuk. Seperti seseorang misal mau berangkat, dia swab masuk sampai sini,
ini membatalkan puasa. Tapi kalau dia vaksin tidak batal puasa. Kalau di sini. Atau suntik KB nggak batal puasa. Tapi kalau impus membatalkan puasa, atau donor darah membatalkan puasa. Donor darah membatalkan puasa. Itu hal-hal yang membatalkan puasa seseorang. Insya Allah besok kita sambung kembali lagi. Diumumkan kepada Bapak Ibu-Ibu sebelum pertanyaan, ada beberapa pengumuman yang harus saya umumkan. Yang pertama, insya Allah malam Kamis yang akan datang 2 minggu lagi. Malam apa jatuhnya? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 9 malam Kamis, hari Rabu malam Kamis di tempat ini kita khatamul Quran. Kita mengkhatamkan Quran, diajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya, diajak, boleh ditaruh apapun. Nanti saya minta disiapkan Quran yang 30 juz, yang 1 juz 3 tempat, karena kelihatannya mungkin 3 Quran cukupnya. Kita baca 1 juz sebelum masuk bulan suci Ramadan. Yang kedua, pengumuman buat bapak ibu-ibu, yaitu setiap malam Senin di pondok pesantren kami Isya berjamaah, dan setelah sholat Isya ada kajian fikih tasawuf bersama kami di pondok pesantren kami Ribat Al-Falah, tahfidz Ribat Al-Falah, khusus bapak-bapaknya. Malam Senin ba'da sholatul Isya, malam Senin ba'da sholatul Isya di pondok pesantren kami Ribat Al-Falah, kajian fikih tasawuf. Yang ketiga, pengumuman buat bapak ibu-ibu, yaitu pondok pesantren kami mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 membuka pendaftaran khusus anak-anak laki, yaitu yang berumur sudah kelas 6 SD dan kelas 3 SMP. Syaratnya sudah bisa membaca Quran. Yang diterima 20 orang saja. Tanggal pendaftarannya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Maret di pondok pesantren kami tahfidz Ribat Al-Falah. Insyaallah besok kita sambung, semoga kajian kita bermanfaat, menambah ilmu kita dan menambah kedekatan kita. Saran saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum masuk bulan suci Ramadan kita sama-sama niat. Yang pertama, jangan sampai terawih kita ada satupun yang bolong, yang kosong sampai akhir Ramadan. Usahakan itu. Target kedua kita harus khatam Quran walaupun sekali di bulan Ramadan. Kalau kita nggak bisa khatam, mulai dari sekarang baca, cicil-cicil. Target 2 saja, nggak usah muluk-muluk targetnya, yaitu 2 saja. Tarawih sama Quran ini saja. Insya Allah besar kemungkinannya bapak-bapak mendapatkan Lailatul Qadar. Besar kemungkinan dapat apa? Lailatul Qadar. Semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat, menambah dekat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba awrati wa amin rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله والصحب عداد طش صحبي والحمد لله في البدر والتناهي. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.